Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat malam. Jangan ada kayak Halo. gitu dong. Halo. Back again with me, Hangga Setiawan. Halo. Apa lagi nih? Hari ini mau ngomongin apa lagi nih? Hari ini Ya. kedatangan orang yang gak jauh. Iya, gila nggak jauh. Nggak jauh karena dekat di hati. Hari ini gue ngobrol-ngobrol ditemenin sama Hangga. Iya. Halo, what's up? Gak usah dikenalin lagi lah ya, orang-orang pasti udah tahu kamu siapa lah ya. Iya. Biar aja di Instagramnya Rima banyak kok foto gue. Gitu lah. Ya, hari ini gue bahas satu topik yang menurut gue tuh seru banget kalau gue bahas ini sama dia. Iya. Apa tuh? Kok gitu sih kamu? Iya apa? Apa? Kita bahas tentang kerjaan gimana, Ga? Boleh. Kebetulan kerjaan kita kan satu ranah ya. Jelas dong. Benar dong. Sama. Ya. Jadi kalau misalnya ngomongin kerjaan, gue tuh sama Hangga sebenarnya awal mula kita kenal dan deket bisa sampai sekarang itu karena ada di satu momen kita kerja bareng-bareng. Yep, benar sekali. Awal gue kuliah, awal gue aktif di kampus segala macam, Hangga ini tandeman gue waktu itu. Kita pernah, ya banyak lah kita kemana-mana bareng, kita bikin proyekan bareng. Bahkan gue kalau misalnya ada tugas kuliah atau lomba atau apapun, gue sering minta Hangga buat jadi partner gue gitu. Dan sampai sekarang dia menjadi partner gue dalam segala hal. Ya benar sekali. Jadi kalau ngomongin kerjaan sama kalau ngomongin Rima ya, Rima itu bukan cuma sebagai pacar tapi sebagai teman kerja juga gitu. Karena memang banyak hal yang sudah kita lalui dari usaha, dari kerja, dari apapun kita pernah kerja bareng lah gitu intinya. Dan sampai sekarang kita udah nggak kerja bareng, tapi ternyata kita dipertemukan dalam satu ranah yang sama. Gitu, yaitu adalah ranah sosial media. Yes, Gitu. hari ini kita mau bahas tentang medsos. Yap. Kita memang kerja di ranah sosmed. Tapi kalau dalam kehidupan pribadi, kita adalah dua orang yang berbeda dalam segi sosmed. Benar. Gimana tuh bedanya, Rin? Kalau dibilang beda, kita tuh udah kayak 180 derajat bedanya gitu ya. Kayak ya gue kemana, lo kemana gitu. Ya. Gue yang begitu aktif di medsos, sering banget posting, apapun gue posting, kebiasaan gue, keseharian gue, istilahnya momen-momen yang menurut gue ini layak buat jadi postingan ya pasti gue posting. Tapi bedanya Hangga adalah dia jarang banget posting. Yep. Dia jarang banget mau show off di media sosial. Yep. Kecuali ada momen-momen di mana dia emang harus keluar di media sosial itu. Ya. Dan Bener gak? terkadang momen-momen itu terkadang momen-momennya pun momen-momen yang gak penting. Seperti Jadi, lebih absurd dia orangnya ya kalau di sosial media itu lebih membuat persona gue adalah persona yang absurd sebenarnya bikinnya gitu. Kayak nggak bukan orang yang aktif, cuma tiba-tiba ngepost kaki, tiba-tiba ngepost sepeda, kayak gitu-gitu aja gitu. Ya entah sih, mungkin kebanyakan cowok ada yang kayak gitu, cuman kalau gue termasuk orang yang nggak semua hal harus diabadikan dalam bentuk di sosial media gitu sih kira-kira. tapi kerjaan lo itu kan di media sosial ya. Yep. Gimana caranya lo bisa memposisikan diri lo Ya. sebagai Hangga? Itu awalnya emang susah banget, sangat susah ketika kita mau ketika gue ngomongin tentang sosial media itu, wah gila, gue harus posting, gue harus ini. Dan sampai sekarang pun gue ngerasa manajemen waktu gue ketika untuk posting itu masih agak jelek, terkadang masih kelewat, terkadang masih ini, terkadang masih itu. Tapi so far So good lah ya. ya, so far so good. So far harus dilatih aja, dan sampai sekarang akhirnya gue menikmati untuk menjadi seorang konseptor di sosial media gitu. Gitu. Dan ya sekarang ranah kerjaan gue kan di digital marketing. Digital marketing
nggak jauh-jauh lah dari sosial media gitu kan, karena kan kalau kalau ngomongin marketing digital pasti sosmed adalah salah satunya, adalah alat untuk memasarkan suatu produk. Tapi kalau menurut lo sendiri, gue jadi lo, gue nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. menurut kamu, menurut lo sendiri, Nah, jadi kamu lo serunya gimana sih jadi seorang yang nge-manage sosmed gitu, apalagi ya zaman sekarang ya kan, informasi ter-up to date yang paling cepat orang akses pasti lewat media sosial atau sosmed. benar. Gimana lo bisa memerankan diri lo sebagai orang di belakang itu semua? Jadi gini, sosial media, awalnya gue mikir orang sosial media adalah orang yang cuman posting terus mikirin konten apa yang harus dilakukan. Tapi akhir-akhir ini ternyata pemikiran gue berubah tentang oh, sosial media itu ternyata seseru ini ketika kita ngedalamin gitu. Sosial media untuk branding ya, untuk di marketing. Kalau gue mikir kan karena sesuai ranah ya, kalau ranah di marketing. Jadi gini, sosial media officer atau sosial media spesialis atau sosial media apalah kan banyak kan gitu. Sosial media itu kalau menurut gue bukan hanya bicara tentang orang yang posting aja atau bikin konten aja, tapi sosial media branding suatu perusahaan itu adalah berbicara tentang garda terdepan, termasuk garda terdepan orang yang berhubungan langsung dengan customer, sampai akhirnya ke posisi sekarang gue jadi menikmati itu. Jadi bagaimana caranya gue berpikir konten apa ya yang bisa sekarang, karena sekarang kan gue megang sosial media dari suatu perusahaan F&B ya sebut aja Kebab Monster ya. Itu promo bos. Nggak apa-apa ya, nanti kita beli Kebab Monster ya di sini, enak loh, besar dan panjang. Namanya juga marketing. Beda kan. Promo. Gitu. Gratis promonya. Gitu jadi karena gue sekarang megang brand F&B, jadi bagaimana caranya gue membuat suatu konten itu bukan hanya konten yang menyenangkan followers, tapi konten yang bisa diterima followers untuk dia mengenal produk kita. Gini, sosial media tuh unik kalau buat branding satu perusahaan, karena sosial media kan awalnya diciptakan adalah untuk pribadi atau personal. Tapi ini kita membuat satu perusahaan itu menjadi seseorang. Jadi yang gue pelajarin ini sekarang sosial media itu kita harus bisa menempatkan, biarpun sosial media itu adalah sosial media suatu perusahaan, tapi bagaimana caranya kita tidak menjadi angkuh gitu, menjadi orang yang kayak apa ya, jadi kayak punya kasta atau apa. Jadi kayak sekarang tuh ya posisiin aja lu sebagai orang yang mau ngebales dia sebagai ya lu kayak ngebales temen aja gitu, tapi sesuai dengan branding perusahaan. Misalnya perusahaan gue di branding sebagai perusahaan yang friendly terhadap anak muda, jadi kayak bahasanya lebih slangnya apa, nggak slangean sih jatuhnya, kayak lebih bebas, nggak memperhatikan EYD ya? EYD, FWB apa? FWB friend with benefit. Weh, lagi rame tuh. Lagi rame. Gitu. EYD maksudnya EYD. Tidak memperhatikan EYD yang baik. Nah, kalau lu kan juga di dunia sosial media. Asik lu gue nih. Kamu. Kalau kamu atau lu apa sih, mau kamu apa lo? Kalau lu memposisikannya seperti apa sosial media menurut lu? Sosial media buat gue itu sebagai apa ya, ujung tombak seseorang lah istilahnya gitu kan. Iya kan, kalau garda terdepan kan kayak bener gitu. Jadi ujung tombak penilaian orang-orang di luar sana gitu ya. Apalagi sekarang kebetulan kerjaan gue juga megang sosmed, gue ngatur segala demikian rupa, setiap harinya mau memposting apa, konten seperti apa, bahkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan
udah harus gue pikirin juga gitu kan. Bedanya adalah ketika lo ada sesuatu yang lo jual segala macam, kalau di gue lebih memperkenalkan diri, memperkenalkan media itu buat lebih dekat lagi sama orang-orang. Di luar dari kerjaan yang sekarang, kebetulan banget setelah gue pikir-pikir, emang kerjaan gue dari dulu, dari zaman sekolah, kuliah, sampai freelancean atau pas zaman sebelum kerja di sekarang juga kebanyakan di medsos. Gue pernah juga, ya waktu itu gue udah sama lo lah, waktu gue freelance sosmed kan, gue juga minta saran pertama ke lo, gimana nih gue dapet tawaran kerjaan megang sosmed tapi gue nggak pernah punya background belakang kayak gitu. Dan itu awal cikal bakal gue jadi anak medsos abis kayak sekarang. Walaupun gue juga masih banyak belajar kan, bahkan gue banyak tauin ilmu atau informasi baru tentang sosmed tuh dari lo. Maksudnya dibandingkan gue, Hangga tuh lebih up to date tentang kayak gitu. Dia lebih ngulik-ngulik lah, belajar sendiri segala macam. Dan setelah dia ngulik, kadang dia juga share ke gue, bagi ke gue. Karena memang kita sering banget sih, misalnya walaupun konteksnya di luar, kita memang adalah orang yang kita punya hubungan ya, pacaran lah. Cuman nggak jarang kita kalau misalnya kayak lagi jalan dan kita lagi berhenti tempat makan, kita ngomongin kerjaan. Yang diobrolin bukan gimana nih kita, nih kita enggak. Kita ngomongin adalah gimana sosmed ini gini. Apa sih konsep yang ini? Oh, konsep begini gini. Nah, itu baru kita, ya menurut gua itu jadi seru juga sih, jadi obrolan yang seru ketika ngomongin, ya kita satu ranah itu kan, karena satu ranah itu gitu. Nah, sekarang suka duka menjadi pekerja sosial media itu apa sih kalau menurut kamu? Suka dukanya, suka dulu, duka dulu nih. Namanya juga suka duka, jadi suka dulu. Kalau sukanya, gue bisa memaintain si sosmed itu dengan baik menurut gue, nggak tahu menurut orang lain kan. Gue bisa mencoba belajar mengatur waktu, mengatur disiplin gue tentang apa yang mau gue bikin, waktunya kapan, deadline-nya apa, segala macem. Dan gue di situ bisa belajar berinteraksi sama orang yang nggak pernah gue kenal sebelumnya. Kurang lebih itu kalau senangnya. Kalau misalnya buat dukanya tuh kayak, ya yang namanya sosmed ya, sensitivitasnya lebih besar gitu. Kita salah sedikit netizen bakal lebih benar gitu istilahnya kan. Banyak ketakutan yang ada setiap gue mau mengusulkan sesuatu atau konten. Dan itu menurut gue bukan masuk ke dukanya sih, tapi lebih ke cara gue buat belajar dan memilih apa sih sebenarnya yang baik, apa yang sebenarnya harus gue kurangin, gue lebihin gitu. Dan yang pasti kadang suka ngerasa kesel pastilah ya, lo juga pasti ngerasain kan gimana dikomplain orang yang sebenarnya dia nggak tahu kayak gimana sebenarnya. Terus juga gimana lo harus kuat berdiri dengan argumen lo tentang si sosmed yang lo pegang gitu. Karena kan kita nggak bisa nyetop orang berpikiran selalu baik kan ke kita. Kita menurut kita udah kasih yang terbaik, ternyata menurut orang lain atau menurut orang-orang di sekitar sana ini nggak bagus, nggak baik. Banyak ide-ide kita yang kadang dipatahin orang lain. Banyak juga konsep-konsep kita yang awalnya disetujuin terus tiba-tiba nggak dipakai, tapi ternyata kemudian hari dipakai orang lain. Menurut gue itu lebih ke cara kita menghargai sih ya. Tapi ya gitulah, maksudnya ini pelajaran dan pekerjaan yang menyenangkan buat gue. Karena kalau ngomongin di luar ranah pekerjaan, sebagai perempuan, gue menilai seorang sosial media itu pekerjaan yang emang aman buat seorang perempuan. Maksudnya adalah ketika nanti gue berkeluarga, gue punya anak dan segala macamnya, gue masih bisa maintain itu. Bahkan ketika gue diharuskan gak kerja dalam satu perusahaan, kantor, gue bisa bekerja lewat rumah. Kalau menurut gue suka dukanya, gue gak nanya tapi lu nanya sendiri. Gue nanya sendiri aja ngomong. Bukan orangnya begitu. Sukanya menurut gue, sosial media itu sebenarnya tadi udah banyak sih yang lu sebutin tentang sukanya menjadi seorang sosial media ya. Mungkin salah satunya yang bisa didapatkan adalah gue bisa belajar tentang karakter orang sih.
karakter orang tuh berbeda-beda di sana. Jadi kayak oh karakter orang tuh kayak gini berdasarkan umurnya itu begini, berdasarkan tingkat ekonominya itu begini, berdasarkan jenis kelaminnya itu seperti ini, dan itu bisa dipetakan di sosial media itu. Dan itu menurut gue adalah satu hal yang baik, karena gue bisa ngelihat orang di sosial media tuh begini, ketika dia di aslinya seperti ini, itu bisa tergambar jelas ketika begitu. Terus di sosial media itu banyak tantangan-tantangan yang seru aja, kayak balik lagi ya kalau gue di brand, di suatu brand itu bagaimana caranya gue bisa bersaing sama satu brand dengan Sehat. sosial media dengan sehat, tapi dengan di sosial media, dan itu seru banget gitu. Kayak intinya sosial media bukan pekerjaan yang bisa dipandang sebelah mata juga sih kalau menurut gue, karena iya tadi lo harus punya kreativitas, lo harus punya ketangkasan secara cepat. Ketika lo ada konten, tak gimana caranya lo mikir captionnya. Ketika misalnya memang lo nggak ada apa sih namanya, Copywriter. nggak ada copywriter, dan lo copywriternya lo juga, yang ngonsepin lo juga, Canggih loh itu. yang ngonsepin lo juga, copywriternya lo juga, itu lo harus cepat. Jadi konsep datang dari si eksekutor, iya kan, si eksekutornya yang membuatnya, Konseptor. si konseptor kan kita. Terus eksekutornya kan si ini kan, eksekutornya maksudnya si gitu. desain kan, misalnya si anak desainnya, kita udah ngelempar konsep, terus konsepnya apa, konsep kita udah dibentuk dalam satu visualnya berdatang, pas lagi datang kita harus mikir, apa nih yang bagus captionnya, kita build lagi iniannya, build lagi captionnya, call to action, call apa gimana, terus mainin hashtagnya, itu seru sih menurut aku. Jadi sosial media bukan suatu hal yang bisa dipandang sebelah mata, pekerjaan sosial media, tapi juga bukan pekerjaan yang sulit-sulit banget sih gitu, tapi seru banget karena menguras kreativitas gitu. Oke. Gitu ya, Gitu dong. Kok gitu ya? gitu Kita ya. dulu dong, jangan di itu dulu. Iya. Oke. Kayaknya kalau kita bahas tentang sosmed terlalu banyak dan rasanya pengen belajar banyak sih. Yep. Kita masih banyak Ya masih harus banyak belajar. belajar. Karena gue juga nyemplung ke sini belum terlalu lama. Ya. Sebelum ini kan gue pernah nge-branding suatu sosok ya, dan itu agak lebih sulit daripada nge-branding suatu brand. Dan ya, tapi itu tantangan juga lah, jadi pengalaman lah. Luar biasa. Gitu sih. Mudah-mudahan dunia persosmedannya baik-baik aja ya. Ya, amin. Nggak apa-apa deh kalau misalnya ada komplain, tapi sebisa mungkin kita memposisikan dirinya untuk memberikan solusi seperti apa dengan baik. Yang penting ini aja, logo-nya tuh gedein aja, sabarin aja deh tuh. Mau customer gimana juga, iya kak mohon maaf ya atas kesalahan kami. Gitu. Bahkan kalau aku sekarang sekalian ditelepon juga, iya sekarang kadang. Jadi kan ada HP admin tuh. HP admin tuh sekarang diteleponin juga. Telepon atau ya halo, selamat siang, dengan kamu mau start di sini. Ada yang bisa dibantu. Iya. Jadi ketawa aja gitu. Gitulah kira-kira. Banyak lah yang harus dipelajari lagi. Karena luas banget. Sangat luas banget. Mudah-mudahan kerjaan kita di sini lancar-lancar ya, Gah. Amin. Dan semakin berkembang. Ya. Dan kayaknya nextnya kita harus ngobrol tentang sosial media yang kamu bikin sendiri, Waduh. kamu bangun, Oh. dan aku di situ sebagai orang yang support. Ya. Luar biasa lah kalau misalnya kita bahas itu. Nanti nanti di lain waktu ya lain kita waktu bahas. aja itu kita bahas. Oke. Terima kasih sudah mengundang saya untuk ngobrol-ngobrol di sini. Terima kasih kembali. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Dan kalau teman-teman adalah ada yang tertarik masuk jadi dunia sosial media. iya masuk sosmedan ya, harus banyak belajar lah intinya. Ya, dan jangan belajar. puas buat cari tahu. Karena kalau menurut sosial media ya gue juga tiap hari sosial media itu baru kulit ya bos. Yes. Itu baru ujung-ujungnya bos. Itu baru, sorry maaf bos. itu baru kulitnya nih, belum tahu nih dalam-dalamannya nih. Nah. Pusing-pusingnya impresi turun. Lu belum tahu bos, naikin orang-orang Nah, buat nge-like aja pusing Makanya bos. kalau misalnya bilang sosial, kan banyak orang yang kayak memandang sebelah mata, dan itu
jangan deh. Ya mudah-mudahan orang-orang yang menganggap itu sebagai hal yang cuman posting doang, cuman bikin caption doang, mudah-mudahan kalian tersadar ya teman-teman yang berpikir seperti itu, karena semua pekerjaan itu ada tantangannya. Benar. Oke, terima kasih semuanya. Makasih ya, Ga. Ya, sama-sama Yima. Dadah. Bye. Peace out.